terkait BNPB dan komunitas berguna lakukan transplantasi terumbu karang di Larantuka. Seperti apa informasinya pendengar? Kita akan berbincang bersama dengan founder komunitas berguna Rovinus Marianus Menteo. Selamat pagi Pak Rovinus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Pak Rovinus, terkait dengan BNPB dan komunitas berguna yang melakukan transplantasi terumbu karang di Larantuka ini seperti apa gambaran lengkapnya ataupun gambaran besarnya ini, Vino? Ya, seperti kita ketahui bersama, kalau Larantuka dan Flores Timur umumnya sering sekali mengalami bencana gelombang pasang dan abrasi ya. Jadi, dan terumbu karang sendiri adalah uh, salah satu makhluk hidup di alam yang juga berfungsi untuk menjaga lingkungan laut untuk tetap alami, mencegah gelombang, menetralkan tinggi gelombang, sehingga BNPB pun punya uh, mitigasi untuk mencegah gelombang tersebut. Nah, ketika di Larantuka, para pejabat BNPB berkesempatan untuk melakukan transplantasi terumbu karang di Larantuka untuk mencegah gelombang pasang untuk kota Larantuka begitu, Kak. Oke, dan kegiatan ini kapan berlangsungnya, Rovinus? Kegiatan ini berlangsung di hari Selasa 26 November 2024 kemarin. Oke, baik. Lokusnya di mana Ya. dan berapa banyak nih terumbu karang yang ditransplantasi? Lokasinya di kawasan perlindungan terumbu karang Larantuka dengan 100 substrat media terumbu karang yang kita turunkan di laut, Kak. Oke, nah banyak informasi juga yang kita dapatkan bahwa komunitas berguna ini rutin ya dan kontinu nih untuk memperhatikan terumbu karang dan juga kelestarian dari laut sendiri di Larantuka. Nah, seperti apa program yang memang disiapkan dan dilakukan secara reguler oleh teman-teman komunitas berguna ini, Rovinus? Di komunitas berguna sendiri kita punya program namanya Laut Adalah Masa Depan, yang mana di program ini kita fokuskan untuk pelestarian lingkungan laut. Dalam pelestarian lingkungan laut pun kami berfokus pada pengembalian ekosistem laut, yang mana kita tahu selama ini sering terjadi aktivitas di pantai dan laut yang mengeksploitasi biota-biota laut secara berlebih, sehingga terjadinya ketidakseimbangan ekosistem di laut yang menyebabkan juga hilangnya salah satu jenis biota laut yang menyebabkan putusnya mata rantai makanan, yang menyebabkan tingginya kerusakan lingkungan biotanya, juga pantainya gitu. Jadi kami mencoba mengembalikan ekosistem lautnya dengan program Laut Adalah Masa Depan ini. Di samping itu juga di program Laut Masa Depan kami juga memperkenalkan laut itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang mana image masyarakat di Flores Timur sendiri maupun NTT umumnya, laut itu adalah sesuatu yang menakutkan, sehingga kami mengembalikan image itu bahwa laut adalah sesuatu yang menyenangkan, karena NTT ini kan semuanya berhubungan dengan laut kan, apapun itu, segala aktivitas pasti ada hubungan dengan laut. Kalau kita menganggap laut ini sesuatu yang menakutkan, bagaimana kita bisa mengenal lingkungan kita gitu. Oke, kemudian kita kembali dengan topik kita BNPB dan juga komunitas berguna yang melakukan transplantasi terumbu karang ini. Setelah penanaman ini ataupun transplantasi ini, apa nih langkah selanjutnya yang dilakukan untuk terus memastikan bahwa laut ini aman dan juga sehat setelah lestari ini, Rovinus? Untuk penanaman terumbu karang, biasanya setelah kami melakukan penanaman, kami akan memonitoring sampai 1 tahun ke depan untuk memastikan terumbu karang itu dia betul tetap tumbuh subur, tumbuh sehat atau tidak gitu. Di samping itu juga kami tetap mengajak orang lain untuk berkegiatan menanam terumbu karang di lokasi kawasan perlindungan sendiri maupun di lokasi-lokasi lain yang kami anggap rawan kerusakan biota laut dan kerusakan pantai gitu, Kak. Oke, hanya di laut ini saja yang saat ini menjadi perhatian dari teman-teman komunitas berguna dan BNPB, ataukah nanti ke depannya akan ada lokasi lainnya juga yang menjadi perhatian? Untuk saat ini baru dilakukan di kawasan perlindungan terumbu karang. Untuk kerjasama sama BNPB ke depan akan dibahas lagi.
sedikit juga dari berguna ke BNPB. Selama ini berguna sama BPBD Flores Timur, kita sering melakukan mitigasi bencana kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur dengan melakukan edukasi tentang kebencanaan, tentang kesiapsiagaan bencana, Kak. Jadi untuk kerjasama dengan BPBD-nya yang sudah jalan, kita melakukan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana secara umum, bencana alam, dan bencana geologi. Kemudian untuk laut ini, untuk giat di laut, baru kali ini bersama BPBD dan BNPB langsung, dan kedepannya nanti akan dibahas kembali karena sekarang juga BPBD BNPB lagi fokus tentang bencana Lawatobi, Kak, ya, gitu. Oke, baik. Kemudian Rovinus, dengan kerja kolaborasi yang dilakukan ya BPBD, kemudian BNPB dan juga komunitas berguna, apakah nanti ke depannya dalam pembicaraan selanjutnya ya setelah fokus kita ini mungkin sedikit bergeser setelah Lewatobi, letusan Lewatobi laki-laki ini, apakah ada pihak lain mungkin yang akan digandeng agar memang semua orang, semua pihak juga peduli terhadap laut ini, Rovinus? Kalau untuk pihak lain, kami dari Berguna membuka kesempatan kepada siapapun, baik orang pribadi maupun lembaga, untuk bisa bekerja sama melakukan pelestarian lingkungan laut ini dengan transplantasi terumbu karang. Juga kami sendiri juga berupaya mencoba mengejar pendanaan-pendanaan dari luar yang kita ketahui bersama adalah dari lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang membuka pendanaan untuk membantu kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan laut, gitu, Kak. Oke, dan sejauh ini dari kerja cerdas, kerja kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas berguna dan pihak lainnya, seperti apa dampak dan juga hasilnya ke Laut Larantuka khususnya? Dampak dan hasil sejauh ini sudah 2 tahunan berjalan. Dampaknya terumbu karang sudah tumbuh. Kita di lokasi kawasan perlindungan terumbu karang khususnya itu sudah banyak ikan-ikan kecil, ikan sudah mulai datang untuk bertelur dan tinggal di situ. Yang sudah terlihat mata itu setiap siang kita bisa menyaksikan banyak cumi dan gurita yang muncul ke permukaan, yang mana orang kalau mau mencari cumi dan gurita tidak lagi malam hari tapi bisa dilakukan siang hari. Kemudian juga ikan-ikan besar mulai datang menghampiri pinggir pantai untuk mengejar si ikan-ikan kecil yang tinggal di dalam kawasan perlindungan tadi, sehingga si masyarakat nelayan lokal ini mereka tidak perlu pergi jauh ke laut untuk mencari ikan. Mereka di seputaran kawasan perlindungan saja mereka sudah bisa menghasilkan ikan, gitu. Yang biasanya mereka mancing sampai pagi, ini mereka tengah malam sudah bisa pulang dengan hasil yang cukup untuk mereka jual di siang hari berikutnya, gitu, Kak. Oke, dari pihak BNPB ini sendiri, Rovinus, siapa yang hadir kemarin, kemudian dukungan seperti apa setelah dilakukan transplantasi terumbu karang di Laut Larantuka? Untuk BNPB, kemarin kita sempat awalnya kepala BNPB langsung yang mau melakukan transplantasi, tapi karena beberapa pertemuan yang tidak bisa dia tinggalkan, akhirnya diwakilkan oleh Pak Deputi Kesiapsiagaan, kalau tidak salah Pak Fajar, Maijen Fajar Heriawan yang mewakili Pak Kepala. Kemudian bersama BNPB juga mendukung komunitas berguna untuk melakukan kegiatan baik transplantasi maupun kesiapsiagaan bencana, yang mana berguna juga sering mendukung BNPB dalam misi SAR laut. Jika ada orang hilang di laut, itu dari BNPB sejauh ini sudah siap mendukung berguna dengan kalau jadi berguna bisa mendapatkan salah satu berbut untuk mendukung aktivitas SAR lautnya itu. Juga perlengkapan lain untuk mendukung kegiatan berguna untuk SAR laut maupun konservasi terumbu karang, gitu, Kak. Oke, dalam waktu dekat ini apa ada program lainnya dari teman-teman komunitas berguna untuk pelestarian terumbu karang ini sendiri ataupun juga untuk konservasi lingkungan dan laut pada umumnya? Kebetulan hari ini juga si berguna kita masuk nominasi untuk dari Telkom Indonesia punya pendanaan Bumi Berseru Fest namanya. Berguna hari ini juga nanti jam 11 siang nanti akan ada pengumuman via Zoom. Itu berguna kemarin sudah masuk finalis, sudah masuk ke 10 besar. Hari ini akan ada pengumuman untuk dapatkan 5 yang akan didanai untuk kegiatan penanaman terumbu karang.
untuk Oke. durasi 2 bulan ke depan gitu Kak. Baik, semoga ini hasilnya luar biasa nih Rovinus ya. Semoga bisa Siap. mendapatkan pendanaannya sehingga juga nanti lebih intens ya untuk memperhatikan lingkungan. Yang terakhir apa Siap. yang ingin disampaikan terkait dengan program ataupun kegiatan transportasi terumbu karang yang dilakukan oleh BNPB dan juga komunitas berguna. Sejalan dengan program berguna Laut Adalah Masa Depan, kita bagi semua pendengar, semua warga yang tinggal di NTT sebaiknya jangan melihat laut adalah sesuatu yang menakutkan. Laut itu potensial untuk mendukung kehidupan kita ke depannya. Jadi laut adalah masa depan, mari kita kenal laut, cintai laut untuk masa depan kita. Oke, baik. Terima kasih Rovinus. Nanti kita bisa update ya informasi terkait dengan pendanaan yang mungkin ya akan didapatkan dan semoga ini akan didapatkan oleh teman-teman komunitas berguna sehingga lebih leluasa lagi Siap. nih ketika berkontribusi untuk pelestarian dan konservasi lingkungan. Terima Siap. kasih. Selamat pagi dan sehat selalu. Terima kasih Kak.